Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi yang ada. Kita umat Tuhan masih bisa berpuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita. Sungguh-sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan buat keadaan kita sampai hari ini Tuhan pelihara. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ku hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita mau terus bersyukur apapun yang terjadi di tengah-tengah kita. Kita percaya pemeliharaan Tuhan bagi kita sungguh sempurna. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Ku ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Haleluya. Sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari semua karena anugerah. Kami hidup, ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Mari naikkan syukur. Ku bersyukur Kau selalu baik, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur selamanya ku menyembah-Mu. Kita mulai pujian ini. Ku ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Ku hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup Tuhan, ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu baik dalam hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur selamanya ku menyembah, naikkan syukur-Mu. Kami selalu bersyukur Tuhan, Kau selalu baik dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan. Syukur selamanya hanya ku
bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus bersyukur kepadamu Bapa pagi hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur, ku Tuhan, syukur kami bawa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan sehidangan dengan Engkau lewat perjamuan kudus-Mu Bapa. Kami percaya darah-Mu terlalu mahal, kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami Bapa. Kami akan terus bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Terlalu besar Tuhan kasih, terlalu mahal darah-Mu Tuhan. Hari ini kami akan makan sehidangan dengan Engkau lewat perjamuan kudus. Kami akan minum darah-Mu, kami akan makan tubuh-Mu Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk tebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Oleh karena darah-Mu kami ada sampai hari ini. Buat perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan bagi umat-Mu. Kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami ada dalam perlindungan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami boleh bertemu kembali lewat udara Tuhan, lewat ibadah syukur kami siang hari ini. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Yang selalu baru dan baru Tuhan yang ada dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai Tuhan ibadah syukur kami. Ibadah raya minggu ini Tuhan. Di minggu pertama bulan Mei ini Bapa, terima kasih Tuhan. Yang tak terhingga kami sampaikan di hadapan-Mu Bapa. Buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ibadah kami jadi dalam nama Bapa, Anak, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga yang siap memuji Tuhan, yang siap menyanyikan Tuhan bagi kali ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan. Masih ada sukacita di antara kita jemaat Tuhan yang ada. Walaupun kita hanya dipertemukan lewat udara, tapi kita percaya kita satu dalam Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Jikalau hari ini kita ada untuk bersama-sama makan sidangan dengan Tuhan, itulah bukti kasih Tuhan bagi kita semua. Walau badai menghadang, walau bumi bergoncang, namun Dia tetap setia menjaga kita, menjaga senantiasa. Sungguh nyata kasih Tuhan sepanjang hidup kita sampai hari ini. Ayo mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Seindahnya pelangi. Yes Lord. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Dia lebih indah. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang.
hanya untukmu. Amin. Haleluya. Kita percaya saat ini kita merayakan Paskah dan Dia bangkit. Kita berikan pujian ini, kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Musuh telah dikatakan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit. Yes Lord, telah dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Katakan ku bebas, karena pengampunannya. Yes Lord, bebas. Pertolongan Tuhan menjaga Tuhan sempurna. Dia akan terus melindungi kita, Dia akan terus memberkati kita sampai hari ini. Bahkan Dia menyenangkan kita memperhatikan seluruh dunia. Terima kasih. Mari kita akan pujian di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan namanya. Bahkan kita akan berjalan kudus di dalam nama. Terima kasih Bapa, Tuhan mengkaruniakan siang hari ini. Ajak setiap kami supaya mengerti bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Engkau selalu, Engkau setinggi, tidak dapat dibatasi kasih Tuhan. Seluruh samudra tidak dapat menjadi kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih. Kau selalu menjaga, Kau selalu melindungiku sampai
kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Mari sebentar kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap satu di dalam Tuhan. Roh kami satu, kasih kami satu, karena Engkau yang mengikat kami dalam sebuah kesatuan eklesia, gereja Tuhan, orang-orang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Roh Kudus, siapkan hati kami masing-masing, kami semua hamba-Mu, dan kami semua belajar firman Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, haleluya. Kita jumpa kembali dalam kasih dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan rahmat anugerahnya yang besar buat kita semua, yang hari ini kembali membawa kita berjumpa di udara dalam ibadah hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Ibadah di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Kita akan membahas bersama-sama tentang perjanjian darah. Lukas 22 ayat yang ke-20. Saya membaca firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi Lukas 22 ayat yang ke-20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari detik-detik penyaliban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Malam itu, malam Paskah, di mana Yesus dan murid-muridnya biasa melakukan atau mengadakan perjamuan malam. Dan malam itu atau perjamuan itu yang kita baca tadi di atas merupakan perjamuan yang terakhir menurut tradisi Yahudi yang memang biasa mereka lakukan pada saat merayakan atau menjelang perayaan Paskah. Tetapi malam itu merupakan malam yang spesial karena perjamuan Asa yang terakhir malam itu, tetapi bukan yang terakhir karena diteruskan, bahkan ditetapkan sebagai suatu perjanjian yang baru yang terus-menerus diperintahkan oleh Yesus untuk dilaksanakan bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya, bagi gereja Tuhan. Akhirnya yang kita laksanakan, kita peringati sampai sekarang ini, yaitu perjamuan kudus, atau lebih tepatnya disebut sebagai sakramen perjamuan kudus. Nah, jika hari ini kita mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah kita, itu berarti hari ini kita mengingat bukan hanya peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus tentunya, tetapi juga kita mengingat kembali perjanjian baru, yaitu perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita atau kepada kita. Jadi dengan perjamuan kudus sebenarnya kita mengingat kembali tentang perjanjian Bapa dengan kita melalui perjanjian darah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat sejenak tentang perjamuan kudus sebagai sebuah perjanjian yang baru yang diadakan oleh Allah Bapa lewat atau melalui Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya bagi kita semua. Kita sudah biasa setidaknya sebulan sekali mengadakan perjamuan kudus. Beberapa saudara kita mengadakan perjamuan kudus setiap hari Minggu, bukan itu masalahnya, tetapi kita sudah terbiasa atau sudah biasa mengadakannya. Nah, tetapi hari ini kita akan
mengevaluasi atau melihat kembali peran penting tentang perjanjian darah Yesus Kristus yang sudah tercurah bagi kita semua. Sebagai acuan, kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 8 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ibrani 8 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas perjanjian yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua atau perjanjian yang kedua. Intinya sederhana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah pernah mengadakan perjanjian yang pertama dengan umat pilihannya, dengan umat ketebusannya, yaitu pada waktu itu dengan bangsa Israel, umat pilihan Allah yang ditebus oleh Allah keluar dari negeri Mesir menuju ke negeri perjanjian di bawah pimpinan Musa. Itu perjanjian yang pertama yang ditandai dengan pencurahan darah anak domba. Pada waktu itu di Mesir, Musa memimpin seluruh bangsa Israel supaya mereka memotong anak domba, kemudian mengoleskan darahnya di ambang pintu, dan malam itu malam lawatan di mana malaikat Allah diutus untuk membunuh setiap rumah di seluruh Mesir yang tidak didapati darah di tiang pintu atau di ambang pintu. Dan orang-orang Mesir yang tidak mengerti perjanjian itu, anak sulungnya dibunuh oleh malaikat maut yang dikirim oleh Allah tentunya. Dengan cara yang demikian, maka Allah menyelamatkan bangsa Israel yang dijumpai oleh malaikat maut itu. Rumahnya ada darah yang dioleskan di jenang pintu, di tiang-tiang pintu rumah mereka dilewati, maka disebut Passover, ya, itu dilewati. Kenapa? Karena ada perjanjian darah. Itu yang dimaksudkan dalam Ibrani sini, itu perjanjian yang pertama. Tapi disebutkan bahwa perjanjian yang pertama ini bercacat, maka dibutuhkan perjanjian yang kedua, perjanjian yang baru, yang disebutkan dalam ayat yang ke-6, yang itu lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung, lebih sempurna, ya, yaitu perjanjian Allah Bapa dengan kita gerejanya, dengan kita orang-orang percaya, yaitu lewat pencurahan anak domba Paskah yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah perjanjian yang baru yang dilaksanakan oleh Yesus ketika dia mencurahkan darahnya di Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari ayat yang kita baca ini kita belajar bahwa perjamuan kudus adalah perjanjian yang kedua yang menggantikan atau yang menyempurnakan perjanjian yang pertama antara Allah dengan Israel atau kahal, orang-orang yang dipanggil keluar, yaitu dipanggil keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian di bawah pimpinan Musa atau diatur dalam hukum Taurat. Nah, tetapi disebutkan bahwa perjanjian ini perjanjian yang ada cacatnya, dalam artian tidak sempurna. Kalau secara teologis kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel perjanjian yang lama ketika dia mengorbankan kambing, domba atau lembu jantan yang darahnya dipercikan sebagai korban, itu hanya lambang saja yang mengacu kepada anak domba Paskah yang sesungguhnya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di Bukit Golgota, mencurahkan darahnya bagi penebusan banyak orang, ya. Bukan kahal lagi yang diselamatkan, tapi eklesia, yaitu gereja Tuhan,
orang-orang yang percaya. Nah, dengan peristiwa pencurahan darah Yesus di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, itu menggantikan perjanjian yang pertama yang diadakan oleh Allah kepada bangsa Israel, Kahal, melalui atau oleh pelayanan Musa, di bawah Musa, digantikan oleh pelayanan Yesus yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yaitu dengan darahnya sendiri dicurahkan di Golgota menjadi penebusan buat kita semua orang-orang yang percaya. Jadi kita bersyukur hari ini kalau kita boleh masuk, menikmati, mengingat kembali perjamuan kudus. Karena disinilah Allah kembali mengingat perjanjiannya kepada kita, sekaligus kita mengingat perjanjian Allah kepada kita. Yang kita menjadi miliknya, kita menjadi umatnya, kita menjadi anaknya, dan kita memiliki perjanjian yang kekal, yang dibangun, yang diadakan, yang disahkan berdasarkan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka disebutkan ini sebuah perjanjian yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang dibandingkan dengan perjanjian yang pertama di bawah Musa. Lebih jauh, Ibrani 9 ayat yang 13, 14, dan 15 menegaskan atau mengatakan kepada kita betapa dahsyatnya, betapa agung dan mulianya perjanjian yang kedua. Disebutkan demikian, saya baca Ibrani 9, 13 sampai 15. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, yaitu bangsa Israel pada zaman Musa, zaman Taurat, sehingga mereka disucikan, perhatikan, secara lahiriah atau tubuh atau physically. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Garis bawahi, persembahan yang tidak bercacat, yang sempurna, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau dosa, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Selanjutnya, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima, perhatikan, dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan dalam perjanjian yang kedua, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat ini menegaskan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, yaitu menyebutkan bahwa perjanjian yang kedua melalui darah Yesus Kristus yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, itu lebih mulia, itu lebih unggul, itu lebih tinggi. Perjanjian yang pertama itu bercacat, tidak sempurna maksudnya, dan bersifat jasmania atau tubuh saja. Tetapi perjanjian yang kedua melalui pencurahan darah Yesus tidak bercacat dan bersifat kekal, permanen atau abadi, yang terus-menerus menyucikan dosa kita. Persembahan pencurahan darah Yesus cukup sekali, dan itu berlaku untuk selama-lamanya, kekal, abadi, permanen, tidak perlu diulang-ulang. Kalau bangsa Israel minimal setahun sekali mereka mengadakan perjanjian penumpahan darah, pengampunan dosa, dibikin setahun sekali, dilakukan oleh imam besar, dan itu terus menerus. Atau bahkan ada individu-individu, setiap kali mereka berbuat dosa, mereka membawa korban ke rumah Allah dan dipersembahkan melalui pelayanan imam-imam besar pada waktu itu. Jadi terus menerus diulang dan diulang. Tetapi perjanjian
pencurahan darah Kristus cukup sekali berlaku untuk selama-lamanya, berlaku untuk semua orang yang berdosa di seluruh muka bumi ini. Jadi luar biasa, inilah keunggulan, inilah keagungan perjanjian darah yang diadakan oleh Allah Bapa kepada kita melalui pencurahan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Berlaku sekali untuk selama-lamanya, menghapus dosa kita, menghapus perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia. Kita disucikan, kita diperbarui, kita diperdamaikan kembali dengan Bapa di surga. Apapun dosa yang kita lakukan, berapa lama yang kita perbuat, ketika kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan dan kita minta diperbarui, pencurahan darah Kristus berlaku buat kita, maka dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan, dosa kita diampuni, dan kita terima kembali sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita belajar bahwa darah Yesus, darah perjanjian, ya, yang sudah tercurah bagi kita, menyucikan hidup kita, sehingga kita dilayakkan, sebab kita sudah dikuduskan, kita sudah diberkati oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar di sini bahwa pencurahan darah Yesus Kristus sebagai pengesahan dari perjanjian yang baru itu sifatnya abadi, sifatnya kekal. Perjanjian Allah yang abadi, yang secara terus-menerus menyucikan dosa kita, menyucikan hidup kita. Puji nama Tuhan. Nah, bukan berarti kita boleh berbuat dosa seenaknya, atau bahwa kita berpikir nggak apa-apa kita berbuat dosa karena Yesus sudah mati buat kita, darahnya sudah tercurah bagi kita. Tidak demikian konsep berpikir kita. Memang darah Yesus sudah tercurah, pengampunan sudah tersedia, hadirat Allah selalu terbuka bagi kita. Kapan saja kita berbuat dosa, ada pengampunan Allah. Tetapi bukan berarti kita seenaknya dan semaunya berbuat dosa. Tetap ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Setidaknya itu yang ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang berdosa, yaitu supaya kita memperoleh pengampunan Allah. Yaitu disebutkan demikian, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia Yesus yang sudah mencurahkan darahnya menjadi pengampunan buat kita. Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan, betapa ajaibnya kuasa darah Yesus Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Dia menyucikan dosa kita, menghapuskan semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah kita mengaku dosa, mengakui kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pulihkan kita. Luar biasa, dan ini terus-menerus. Maka sepanjang perjalanan hidup kita ada jatuh bangun, ya, ada naik dan turunnya, tetapi dalam segala keadaan kita selalu minta ampun kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan dan minta diperbarui, ya, perjanjian Allah dengan kita. Kita ingat kembali, kita perbarui kembali komitmen kita. Itulah sebabnya tiap bulan setidaknya kita mengadakan perjamuan kudus, supaya kita meminta ampun kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, dan Tuhan perbarui hidup kita. Tuhan perbarui perjanjiannya kepada kita. Tuhan mengingat lagi kita anak-anak perjanjian, dan kita juga mengingat bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti kuasa perjanjian Tuhan itu berlaku permanen buat kita. Tanggung jawab kita adalah minta ampun, minta maaf kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita, dan kita dipulihkan. Haleluya. Ini luar biasa perjanjian Allah kepada kita lewat pencurahan darah Yesus Kristus. Begitu dahsyat, begitu ajaib, begitu agung dan mulia. Dia melebihi semua perjanjian
yang diadakan oleh siapapun juga. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita kembali kepada Lukas 22 ayat yang ke-20, tetapi versi dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Ada sebuah kebenaran yang lebih dalam yang membuat kita lebih gamblang mengerti tentang perjanjian darah yang sudah dilakukan oleh Yesus tercurah buat kita 2000 tahun yang lalu. Saya membaca Lukas 22 ayat yang ke-20 versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Demikian, perhatikan baik-baik bunyinya. Dari ayat yang sama, dari ayat pembacaan kita, naskah kita, Lukas 22 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Begitu juga setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, perhatikan, piala ini adalah perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku, darah yang dicurahkan untuk kalian. Jadi Alkitab bahasa Indonesia masa kini dia menjelaskan lebih dalam lagi ketika Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Nah, Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini memberikan perhatian yang lebih dalam, yaitu yang pertama, perjamuan kudus atau darah Yesus Kristus yang sudah tercurah bagi kita adalah perjanjian Allah disebutkan. Perjanjian Allah dikatakan di atas demikian, perjanjian Allah yang baru. Jadi lewat perjamuan kudus, pencurahan darah Yesus, Allah lah yang membuat perjanjian yang baru. Bukan manusia. Ini penting digarisbawahi. Bukan pendeta, bukan tokoh agama siapa saja, ya, atau siapapun juga. Ini penting untuk kita mengerti. Kalau manusia yang membuat perjanjian, pendeta kayak tokoh agama kayak atau siapapun juga, itu bisa diingkari, ya. Ini biasa, manusia bikin janji, manusia juga yang mengingkari. Tetapi firman Tuhan menyebutkan bahwa Allah lah yang membuat perjanjian yang baru. Dan jika Allah yang membuat perjanjian, maka tidak pernah diingkari. Pasti digenapi. Pasti ya dan amin. Maka tadi di atas kita sudah menyebutkan bahwa perjanjian pencurahan darah Yesus itu bersifat permanen, bersifat kekal. Pasti ya dan amin. Kenapa? Karena Allah yang membuat perjanjian ini, bukan manusia. Kalau Allah yang membuat perjanjian, maka pasti terjadi, pasti digenapi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu-ragu. Apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah, yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, pasti ya dan amin. Ini kekuatan Allah yang luar biasa, yang menjadi pegangan kita, yang menjadi keyakinan kita, bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, yang dimeteraikan oleh Yesus Kristus, itu sebuah perjanjian ya dan amin. Lewat perjanjian ini kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Kitalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita orang-orang yang dijamin oleh Allah. Kita orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan Dia Bapa kita, Dia yang memelihara kehidupan kita, Dia yang menjamin keseharian kita, sehingga nggak ada alasan untuk kita takut dan khawatir. Kenapa? Ada perjanjian yang selalu bisa kita ingat, yang selalu bisa kita lapor kepada Bapa bahwa kita punya perjanjian yang kekal. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita punya perjanjian, pemeliharaan Allah, jaminan Allah, perlindungan Allah yang kekal dan abadi, yang selalu dan terus-menerus berlaku dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini mengingat kembali tentang perjanjian darah lewat perjamuan kudus yang sebentar kita ikuti bersama-sama, kita ingat bahwa ada Allah yang sudah berjanji. Dia memberikan dirinya, Dia memberikan hidupnya supaya kita memiliki perjanjian kekal. Kita memiliki hidup, kita memiliki apa yang dimiliki oleh Tuhan. Seluruh berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Luar biasa, ini anugerah Tuhan. Dengan kasih yang besar,
Dia mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang kudus di dalam Yesus Kristus terhadap kita atau bagi kita, supaya kita benar-benar menjadi milik kepunyaan Tuhan. Catatan yang kedua disebutkan dalam bahasa Indonesia masa kini, yang disahkan oleh darah Yesus. Perjanjian baru yang diadakan oleh Bapa disahkan oleh darah Yesus Kristus. Saya menarik bahasa masa kini. Disahkan oleh darah Yesus Kristus itu artinya ditandatangani atau distempel, dicap oleh darah Yesus Kristus. Jadi benar-benar perjanjian Allah Bapa dengan kita itu menjadi sah, itu menjadi mengikat, itu menjadi sesuatu yang punya otoritas ketika disahkan, distempel, ditandatangani oleh darah Yesus Kristus. Bahkan dikukuhkan, ayat yang lain menyebutkan, atau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi artinya apa? Artinya perjanjian yang dibikin oleh Bapa dengan kita melalui pengesahan darah Yesus Kristus, itu artinya sebuah perjanjian yang benar-benar menjadi jaminan yang mutlak, yang benar-benar menjadi jaminan yang sah, yang mengikat antara Allah Bapa di surga dengan kita atau bagi kita. Luar biasa. Jadi begitu penting, begitu sentralnya kuasa, otoritas dari perjanjian yang diadakan oleh Bapa dengan kita, yang disahkan oleh darah Yesus Kristus. Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Saya sedikit mengutip lebih jauh pernyataan Rasul Paulus yang lebih jelas, yang lebih tegas menyebutkan tentang perjanjian yang dibuat oleh Allah Bapa kepada kita, yang dimeteraikan atau yang disahkan oleh darah Yesus Kristus. Paulus mengutip dalam atau menulis dalam Roma, dan ini menjadi ayat penutup buat kita hari ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Ini penegasan Paulus, dan saya berharap ini juga menjadi penegasan kita, menjadi keyakinan kita, menjadi pengharapan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, perhatikan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Nggak ada sesuatu apapun juga, baik yang kelihatan, yang nggak kelihatan, yang di atas, yang di bawah, ataupun makhluk-makhluk yang lain, tidak dapat menggugat kita, tidak dapat membatalkan perjanjian Allah yang sudah dibuat oleh Bapa dengan kita melalui pencurahan darah Yesus Kristus. Tadi disebutkan makhluk yang lain. Jadi nggak ada sesuatu apapun yang lain, termasuk virus corona, termasuk kesulitan ekonomi, termasuk PHK, termasuk sakit penyakit kita yang lain, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak dapat membatalkan perjanjian Allah.
tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Dia tetap Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi kalau ada pandemi, corona, ada masalah PHK, masalah ekonomi, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa dagang, kita nggak bisa usaha, kita masuk dalam kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Sudah perhatikan, saya harus yakin dan percaya bahwa itu semua tidak dapat membatalkan kasih Allah. Perjanjiannya selalu berlaku, tetap berlaku buat kita. Jadi artinya apa? Di atas semuanya itu kita akan keluar sebagai pemenang. Puji akan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau tegaskan kembali bahwa kita tidak mungkin digugat oleh siapapun juga, atau oleh apapun juga. Kita tetap tidak dapat dipisahkan oleh apapun dengan kasih Tuhan, dengan anugerah, dengan kemurahan Tuhan, dengan perjanjian Bapa di surga. Termasuk munculnya virus corona, atau sakit penyakit yang lain, kesulitan ekonomi, PHK dan seterusnya, kita nggak bisa kerja dan seterusnya, ya. Bahkan anak-anak Tuhan diperbarui, kita terus diperbarui dengan perjanjian yang Allah Bapa adakan lewat Yesus Kristus dengan pencurahan darahnya. Jadi perjanjian baru ini menjamin kita semua sebagai pemenang. Ya, memang kita sulit hari-hari ini. Memang ada bahaya virus corona yang menghantui kita, menakutkan, dan lain sebagainya. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita sebagai pemenang, karena kita sudah diikatkan dalam perjanjian kemenangan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun masalah kita, apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saya mau katakan, ingat firman Tuhan, percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan, ya, bahwa semua yang terjadi di antara kita itu tidak akan menghancurkan hidup kita, tidak mungkin akan membinasakan kita, tidak mungkin akan membatalkan kasih Allah, tidak mungkin akan membatalkan pemeliharaan Allah, tidak mungkin membatalkan jaminan Allah buat kita. Inilah pengharapan dan kekuatan kita yang harus kita pegang, yang harus kita pertahankan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang buruk yang sedang terjadi di antara kita pada hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kembali hari ini kita diingatkan akan perjanjian kekal Allah di dalam Yesus Kristus. Dia pasti datang untuk menyelamatkan kita. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah berdiam diri. Dia Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan, sekaligus kita berdoa atau mempersiapkan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kita juga berdoa untuk perjamuan kudus yang sebentar akan kita lakukan bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat Tuhan yang ajaib yang Engkau berikan dalam kehidupan kami hari ini. Kami kembali dipertemukan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberkati kami semua. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami diingatkan kembali jaminan Allah yang telah menyelamatkan kami dengan perjanjian kekal, yaitu perjanjian darah Yesus Kristus yang mengikat kami semua sehingga kami tidak dapat dipisahkan, dilepaskan dari kasih, kemurahan, dan rahmat Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk jaminan kekal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami. Sebentar kami hendak ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, berkati kami supaya benar-benar hari ini kami dipersatukan dengan perjanjian yang baru, yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, di depan kami ada tubuh dan darah Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami akan ambil bagian di dalamnya. Bapa, sekali lagi
Kami datang kepadamu, mohon kasih dan rahmat anugerah Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hari-hari yang kami perbuat, yang sengaja atau mungkin tidak kami sengaja. Kami sudah mendukakan Tuhan, kami melukai banyak orang. Mari Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, supaya benar-benar kami menikmati pemulihan kembali dengan Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan, kami sepakat bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang hari ini siap ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami memberkati roti dan anggur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini, ketika kami makan, ketika kami minum, kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena kami mengakui apa yang kami makan, apa yang kami minum, kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan rahmat Tuhan yang selalu dan permanen berlaku buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus, dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita mengangkat roti di tangan kita. Kita akan makan bersama-sama. Dan setelah itu nanti kita akan bersama-sama minum anggur darah perjanjian Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, sebelum kita makan bersama-sama, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, darahmu sudah tercurah bagi kami, menjadi roti yang hidup, yang akan menghidupkan kehidupan kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Kami mendapatkan jaminan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat cawan di tangan kanan kita sebelum meminumnya dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Darah penebusan menjadi jaminan kekal buat kami. Kami menemukan pengampunan dan pemeliharaan Allah yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh mengingat betapa baiknya Tuhan yang sudah mengikatkan diri dalam perjanjian kekal melalui darah Yesus terhadap kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami sadar ada kelemahan, kekurangan kami. Satu bangun kehidupan ada dalam kehidupan kami. Namun kembali hari ini, Engkau memperdamaikan kembali dirimu dengan diriku, dengan kami semua sebagai eklesia, sebagai umat pilihan Tuhan, perjanjian yang baru. Hari ini kami diperbarui kembali. Engkau memperbarui perjanjianmu bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan Bapa yang bertanggung jawab kehidupan kami, dan kami juga memperbarui perjanjian kami dengan Engkau Bapa di surga, bahwa kami menjadi anak Tuhan yang setia. Kami mau kembali dekat dengan Tuhan, kami mau mengikuti kemauan firman Tuhan, kami mau meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati kami memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan persembahan yang kami bawa.
hari ini kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sekali kali bersyukur untuk kemenangan yang Kau sediakan buat kami. Bukan hanya Engkau sediakan bagi kami, Engkau sudah mengarak kami dalam kemenangan-Mu yang luar biasa. Sebuah festival yang besar yang sudah kami alami, mengatasi corona, mengatasi masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, masalah hari-hari yang makin sulit. Kami percaya bahwa kemenangan kekal menjadi jaminan bagian hidup kami sampai pada waktunya kami mengalami sepenuhnya perjanjian kekal Allah di seberang sana, di surga yang agung dan mulia. Terima kasih kerajaan-Mu sudah hadir buat kami hari ini. Setiap hari hadir bagi kami. Setiap hari Engkau datang buat kami. Setiap hari Engkau pelihara kami. Engkau jaga dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sepakat bersama-sama dengan orang-orang kudus memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Jakarta diberkati oleh Tuhan. Stop corona, berhenti corona. Keluar dari Jakarta, keluar dari Indonesia, bahkan keluar dari dunia ini. Virus corona mati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perjanjian darah Yesus berlaku buat hari ini menghadapi corona. Kuasa darah Yesus lebih ajaib, lebih besar dari peredaran virus corona dimanapun juga. Berkati lindungi kami semua, proteksi ilahi, para tentara malaikat surga turun membentengi kami semua. Orang-orang percaya semua Indonesia dilindungi, dijaga oleh Tuhan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk perjanjian kekal yang Kau berikan buat kami. Kuduskan kami menikmati rahmat Tuhan yang ajaib. Akhir ibadah ini Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuat kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus oleh kekuatan Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, iman dan harapanmu hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini, esok, dan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan datang kali kedua menjemput kita salah-salahnya. Terimalah berkat Tuhan yang ajaib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya, yang sepakat berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Amin.